Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, haleluya. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti kebaktian ini secara online. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan untuk Bapak Ibu yang baru datang hari ini, kami juga mengucapkan selamat datang. Mari bersama-sama kita beribadah bersama. Kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan melalui setiap pujian kita. Terlebih untuk hati kita, mana kita bersekutu bersama-sama, dan diberkatilah kita semua yang rindu untuk merasakan kasih Tuhan lebih lagi di dalam hidup kita. Amin, haleluya. Mari saya ajak kita secara pribadi datang di hadapan Tuhan, membawa setiap ucapan syukur kita oleh sebab kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan. Kami bersekutu dan kami mau beribadah kepadamu Tuhan, mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkati hati kami, berkati jiwa kami, berkati roh kami, berkati pikiran kami saat ini Tuhan. Sehingga kami Bapa dengan satu hati memusatkan perhatian kami hanya kepadamu Yesus Tuhan. Memusatkan hati kami Tuhan untuk memberi pujian yang terbaik hanya kepadamu. Dan kami rindu untuk kuasa-Mu boleh Engkau curahkan atas kami saat ini Tuhan. Biarlah setiap kami boleh merasakan lawatan-Mu, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur atas setiap kasih setia-Mu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ia sendiri telah memikul dosa kita di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu bagi kami, penebusan-Mu di kayu salib Tuhan Yesus, dan darah-Mu yang menyucikan setiap kami, melayakan kami untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa hidup kami, persembahan kami Tuhan. Biarkanlah berkati kami dengan urapan penyembah-Mu Tuhan, sebab kami ini dicipta untuk menyembah Engkau. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya Yesus, kami bersyukur. Haleluya, layakan kami Yesus, haleluya Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu.
percaya padamu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Engkau Allah yang telah menebus dosa kami Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku, hanya kasih-Mu Tuhan mengalir memulihkan hidup kami. Haleluya. Yesus, sungguh besar anugerah-Mu. Haleluya. Engkau selamatkan kami Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ini setiap kami yang sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Oleh kuasa penebusan-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu, haleluya, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Ini setiap kami ciptaan baru-Mu Tuhan. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, dan telah menebus dosaku.
terbaik hanya kami tujukan kepadamu Tuhan. Haleluya. Biar sukacita kami, sorak-sorai kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah penyelamat kami, Engkau Allah penebus kami Tuhan. Nah di dalam Engkau kami menang, di dalam Engkau kami merdeka, di dalam Engkau kami bebas dari dosa Tuhan. Dan kami mau hidup seperti Engkau Tuhan Yesus. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk semakin sempurna serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan ibadah kami hari ini untuk kemuliaan nama-Mu. Sukacita kami terima, pengharapan baru kami terima, kekuatan baru kami terima Tuhan. Dan kami akan pulang tidak dengan sia-sia, tetapi dengan sesuatu yang luar biasa yang akan kami bawa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin, haleluya. Sekali lagi, mari kita sapa kanan kiri kita dan katakan Tuhan Yesus baik, haleluya. Siapa yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Mari kita bangkit berdiri, kita bersukacita bersama-sama. Sebab Tuhan itu kuat dan penuh kemuliaan. Dan biarkanlah dengan satu suara dan satu hati kita nyatakan, Tuhan Yesus dahsyat, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, haleluya. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara ku nyatakan,
bagi namamu yang kudus. Haleluya Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Yesus Tuhan. Sungguh bersyukur kami, sungguh bersyukur. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Jemaat boleh duduk kembali. Kami percaya kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang sudah menebus kami. Engkau Tuhan hidup kami, Engkau Tuhan pengharapan kami. Dan oleh kuasa darah-Mu Tuhan, yang menyucikan kami dan melayakkan kami, dan membawa kami untuk tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan, seumur hidup kami. Dan biarkanlah hidup kami ini Tuhan, Engkau pakai untuk memuliakan nama-Mu. Kebebasan kami ini kami berikan Tuhan, untuk sepenuhnya memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kuasa salib-Mu Tuhan, yang membawa kami pada mujizat setiap hari. Dan kami percaya itu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Haleluya. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya Tuhan, hanya Engkau Tuhan hidup kami. Yesus, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan kami hidup yang baru Tuhan. Haleluya Yesus. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkau sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu Tuhan,
sanggup karena salibmu ku hidup, aku menang. Syakala baba baba, syakala baba. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Roh Kudus hadir di tempat ini. Syakala baba. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau jamah kami, Engkau berkati ibadah ini. Biarlah lawatan Tuhan terus mengalir tempat ini. Lawatan Tuhan terus menjamah kami, memeluk kami. Haleluya, sentuh hati kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau dipuaskan dengan pujian penyembahan kami. Engkau diberkati dengan hati yang menyembah pada pagi hari ini. Engkau menikmati bagaimana hati kami hanya berserah, berseru hanya kepadamu Yesus. Terus berhadiratlah di tempat ini. Karena tanpa kehadiran sia-sialah ibadah ini Tuhan. Syakala baba. Jamah kami, jamah kami, sentuh kami. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Terus lawat kami di tempat ini. Terus lawat kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Syakalalala. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tidak terpanjang waktu. Mari kita bersama-sama sembah Tuhan. Hadirat Tuhan hadir kuat di tempat ini. Biarlah hadirat Tuhan terus membebat hati kita semua. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Jamah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru bagai jamur. Haleluya. Kau membentuk bencana hatiku. Ajarku mengerti, ajar kami mengerti sebuah kasih. Amin, amin. Yang selalu ini kami Tuhan, ini kami. Yang tiada pernah berhenti. Bapa
bersyukur Tuhan. Lawatan Tuhan mengalir tempat ini, menjamah kami, memberkati kami. Dan pagi hari ini hati kami siap bagaikan tanah yang subur yang akan ditanami benih-benih rohani itu. Ajar kami untuk kami taat, ajar kami untuk kami menundukkan hati kami, menundukkan hidup kami, untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hati hamba, telinga sebagai murid, telinga sebagai daulos Tuhan. Hamba yang rindu untuk mendengar firman Tuhan. Ajar kami Tuhan. Tidak hanya kami dengar, tetapi kami akan aplikasikan, kami akan terapkan dalam hidup kami. Terima kasih, terlebih hamba-Mu ini urapi dengan urapan, sehingga setiap pemberitaan firman Tuhan adalah isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Mari yang bersama saya katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Amin. Haleluya, haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita dipuaskan oleh hadirat Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini menikmati kasih kuasa Tuhan mengalir dalam ibadah pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Gak ada suaranya. Apa kabar Bapak Ibu? Masih gak ada orang. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini Bapak Ibu kita memasuki bulan Agustus dan gereja kita akan mengambil tema yaitu kemerdekaan sejati. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini ada saudara-saudara kita yang baru, baik Bapak Sitorus keluarga. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu dan putrinya yang saat ini akan mengambil kuliah di UNS itu Kemurahan Tuhan. Saya yakin dan percaya bukan kebetulan kalau saudara ada di tempat ini, itu pasti ada kemurahan Tuhan. Terima kasih Mas Igo juga dari Jakarta yang kembali hadir bersama kita beribadah di tempat ini. Nah, Bapak Ibu tidak berpanjang, kita akan mulai pagi hari ini tentang kemerdekaan sejati. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 36. Begini firman Tuhan, 3:4. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi bersama saya, 3:4. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Katakan amin. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Siapakah anak itu? Silakan duduk Bapak Ibu. Anak yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di Cina ada seorang geng besar, yaitu bernama Teddy Hum. Mungkin beberapa anak muda pernah membaca kisah kesaksian ini, atau Bapak Ibu juga sudah pernah mendengar kesaksian ini. Teddy Hum ini memiliki kekayaan yang luar biasa. Dia memiliki beberapa perusahaan, tetapi dia juga hidup dalam kegelapan. Dia jual narkoba, dia jual barang-barang terlarang. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, dia masuk penjara. Dia memiliki 4 istri dan banyak sekali pacar atau gundik. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Teddy Hum ini karena orang kaya, dia buat penjara tersebut menjadi penjara yang sangat mewah. Dari penjara itu dia tetap melaksanakan kegiatan kejahatannya. Mafia-mafia yang digerakkan tetap dilaksanakan Bapak Ibu. Nah, setiap hari ada seorang pendoa datang ke tempat itu mendoakan Teddy Hum. Setiap hari. Dan dia ketika pendoa itu datang dikatakan, enggak, saya enggak terima. Saya masih kuat dengan keuangan saya, masih kuat dengan kesehatan saya. Setiap hari pendoa itu datang memberitakan Injil, dia berdoakan Teddy Hum. Kemudian suatu waktu
pendoa itu memberikan sebuah Alkitab kepada Teddy Hung. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, setiap hari tetap dia datang kepada Teddy Hung, dia berdoa, mendoakan Teddy Hung, dan Teddy Hung tetap menolaknya. Suatu saat pendoa itu berkata kepada Teddy Hung, "Pak, pertanyaannya saya, ketika nanti engkau mati, kamu mau dikenal sebagai siapa?" Dari hal itu dia mulai hatinya gundah gulana, gelisah. Dia tidak bisa tidur. Dia panggil dokter yang terbaik di tempat itu. Tetap saja dia insomnia tingkat tinggi. Dokter sampai dengan angkat tangan Bapak Ibu. Dia bingung luar biasa. Dan akhirnya Bapak Ibu, ketika dia sedang kebingungan, dia melihat sebuah Alkitab tergeletak di mejanya yang diberikan oleh pendoa itu. Dan dia ingat apa yang dikatakan pendoa itu. Ketika engkau mati, engkau ingin dikenal sebagai siapa? Ketika itu dia ambil Alkitab itu, dia berdoa kepada Tuhan. Yesus, kalau kau benar-benar Tuhan, aku malam ini pasti bisa tidur. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Malam hari ini juga dia juga bisa tidur nyenyak. Setelah itu dia percaya kepada Yesus dan dia menjadi penginjil sampai hari ini. Ketika dia insomnia, dia merasa khawatir, dia merasa tidak nyaman, dia merasa tidak tenang hidupnya. Artinya dia punya kekuatan, dia punya kekayaan, tetapi dia tidak punya kemerdekaan sejati. Dia nggak punya damai sejahtera, dia nggak punya ketenangan, dia nggak punya, hatinya selalu khawatir. Dan pagi hari ini mari kita akan bersama-sama belajar tentang kemerdekaan sejati. Klik Mbak Dita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, merdeka berarti bebas, tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Bangsa Indonesia tahun ini akan bersama-sama merayakan Dirgahayu ke-77. Kita tahu bahwa sejarah menyatakan bahwa kita bangsa Indonesia sudah dijajah lebih daripada 300 tahun oleh Belanda dan 3,5 tahun oleh Jepang. Ketika dalam penjajahan itu dia terikat, bangsa Indonesia terikat. Tetapi dalam KBBI katakan bahwa kalau merdeka berarti bebas, lepas dari tuntutan, tidak bergantung pada pihak lain. Tetapi kalau kita bicara tentang kemerdekaan yang lainnya, tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita lepas dari penjajahan. Sampai hari ini mungkin masih ada orang yang gratia, buta aksara, masih dalam kemiskinan. Artinya kan belum merdeka secara 100%. Nah, saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama melihat dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang 36. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-36. Bisa dikeluarkan Mbak Dita? Ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya, mengatakan tentang apa? Mengatakan tentang bahwa dia bukan dari dunia ini, menyatakan bahwa dia merupakan anak daripada Allah dan sebagainya di ayat selanjutnya, ayat di atasnya, ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Ayat yang ke-32.
dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Sampai di sini dulu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Yesus mengatakan kepada orang Yahudi pada saat itu, jika kamu tetap tinggal dalam firman-Ku dan kamu menjadi murid-Ku, apa yang dikatakan bahwa kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tetapi orang Yahudi katakan bahwa, loh, aku ini keturunan Abraham. Kita tahu bahwa keturunan Abraham adalah orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Aku ini bukan hamba siapapun. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, perlu diingat bahwa bangsa Israel 430 tahun dia ada dalam tempat pembuangan di Mesir, jadi budak selama 430 tahun. Kemudian juga dia ada di Babilonia menjadi budak pada saat itu. Dan dalam perjanjian baru pun ketika Yesus ada pada waktu itu dalam kondisi penjajahan dari bangsa Romawi. Tetapi ayat yang tadi dikatakan bahwa kami itu bukan hamba siapapun. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Ayat yang 33, 32, klik. Tiga. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Konsep berpikirnya berbeda Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat bahwa bangsa Israel tadi saya katakan dia ada dalam tempat pembuangan tanah Mesir selama 430 tahun. Di Babilonia dia dalam posisi di kerajaan Romawi. Tetapi di sini katakan aku ini bukan menjadi hamba siapapun. Ayat 34 Yesus menjawab, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Bukan berbicara tentang bagaimana dia diperhamba di 430 tahun di Mesir, bukan. Tetapi perhambaan dalam dosa. Apakah dosa itu? Klik Mbak Dita. Dosa yaitu meleset daripada sasaran. Klik aja langsung. Menyimpang dari kehendak Tuhan. Roma 3 ayat 23 katakan bahwa karena semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Semua orang berdosa. Tidak ada satupun di dunia ini tidak berdosa. Dan hukumannya adalah maut. Tetapi syukur kepada Allah, karena Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosa kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, salib berbicara tentang Yesus. Mengapa orang Kristen tidak ada Yesus yang ada tergantung di kayu salib? Betul ya? Karena Yesus sudah ada naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Oleh sebab itu kemerdekaan yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Gak ada suaranya, ada orang kah? Amin. Puji nama Tuhan. Klik. Bagaimana mendapatkan kemerdekaan sejati? Yesus yang memerdekakan kita. Ayat 36. Kita akan belajar 3 poin Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, bicara tentang tetap dalam firman-Ku. Kamu benar-benar murid-Ku. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
Pagi hari ini kita akan belajar 3 poin ini. Klik aja Mbak. Mbak Dita silakan klik. Yang pertama, tetap dalam firman. Orang yang tinggal di dalam firman adalah orang yang mengasihi dan takut akan Allah, lapar akan firman Tuhan. Kalau orang percaya kepada Yesus, orang Kristen yang mengasihi Tuhan, hidupnya akan selalu mengasihi firman Tuhan. Hidupnya tidak ingin jauh daripada firman Tuhan. Setiap hari ketika bangun pagi, apa yang disentuh? Apakah HP dulu atau firman Tuhan? Introspeksi untuk kita sendiri dan saya. Orang yang tetap di dalam Tuhan, dia akan mengasihi Tuhan. Cara mengasihi Tuhan yang pertama, tetap tinggal dalam firman Tuhan. Bagaimana tetap tinggal dalam firman Tuhan? Membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam. Itu yang dilakukan Bapak Ibu Saudara. Dalam Mazmur pasal yang pertama sampai dengan yang ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga itu jelas dikatakan bahwa Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 3, orang yang duduk diam dalam klik aja Mbak, sama-sama kita akan baca Mazmur pasal yang pertama ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau saudara tangkap ini dan saudara pegang ini, hidup saya, hidup saudara dan saya tidak akan mengalami apa yang dialami Teddy Hung. Kekhawatiran, ketakutan, merasa bahwa dirinya sendiri. Orang insomnia kan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dia nggak bisa tidur, dia akan merasa hidupnya khawatir, dia nggak akan damai sejahtera, pikirannya akan terus berpikir, terus bagaimana caranya untuk bisa menjaga keuanganku, bagaimana menjaga kekayaanku. Tetapi ketika kita hidup dalam Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, kita nggak akan khawatir akan masa depan kita, tidak akan khawatir. Saya akan beri contoh Bapak Ibu Saudara. Saudara yang sudah 18 tahun yang sudah bisa naik motor, apakah saudara punya SIM? Sudah punya SIM ya? Mas Paul punya SIM ya? Mas Paul, saya kasih contoh Mas Paul. Mas Paul punya SIM A dan SIM C. Saya yakin ketika dia belum punya SIM, mau SIM A maupun SIM C, ada polisi yang khawatir, dia akan cari jalan tikus untuk melewati tempat tujuannya, betul ya? Tetapi ketika saudara Paul punya SIM C, dia naik motor dan itu ada polisi yang sedang patroli, sedang operasi. Dengan santainya dia akan lewat saja. Bahkan dia ingin menunjukkan, loh ini loh SIMku anyar. Ya kan? Contohnya Mas Dimas itu pernah loh cerita sama saya, loh, aku ini duwe SIM malah ora tau kecekel. Nggak punya SIM malah kecekel. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita punya SIM kerajaan surga, kita nggak takut saudara, kita nggak akan khawatir karena Tuhan beserta kita. Katakan amin. Amin, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kenapa? Yesus yang sudah memerdekakan kita. Amin. Yesus yang sudah memerdekakan kita. Yang pertama, tetap dalam firman-Ku. Ayo renungkan firman itu siang dan malam. Pak Pendeta, mengapa setiap Bapak khotbah selalu bicara tentang merenungkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan? Lah kuncinya di situ saudara. Kalau hidup kita dekat dengan Tuhan, kalau kita hidup berhubungan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, kita nggak akan takut dengan apapun tantangan rintangan. Maupun saat ini saya dengar, saya ngalami juga kalau gasnya nggak ada, susah cari gas. Tetapi sampai hari ini Bapak Ibu masih bisa masak kan? Itu karena kemurahan daripada Tuhan. Maka daripada itu, satu, tetap dalam
firman Tuhan. Poin yang kedua adalah kamu benar-benar adalah muridku. Murid berarti orang yang mau belajar, kemudian menimba berbagai ilmu pengetahuan, meningkatkan kualitas dirinya, mengupgrade dirinya. Selanjutnya, murid tidak hanya berarti orang yang belajar, tetapi juga menjadi pengikut dan mengabdikan dirinya kepada guru atau pembimbingnya. Bapak Ibu Saudara, dalam perjanjian lama banyak contoh. Ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ada seorang hambanya yaitu bernama Yosua. Apa yang dilakukan Yosua? Dia ikut sama Musa. Kemanapun dia pergi dia ikut. Dan akhirnya Tuhan beri kemurahan baginya untuk menggantikan Musa. Kemudian ada lagi Elisa, ngikuti Elia. Kemanapun dia ikut, tetap ikut. Dan akhirnya Tuhan beri kepercayaan menggantikan Elia. Selanjutnya dalam perjanjian baru pun dikatakan bahwa ada Yohanes dan murid-muridnya, Yesus Kristus dan 12 muridnya, Paulus menggembalakan Timotius dan Titus. Artinya kehidupan mereka melihat dari gurunya, sehingga kehidupannya menyerupai dengan itu. Itu tujuannya. Murid Tuhan adalah murid Yesus. Tujuannya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Salah satu contohnya kemarin kita diingatkan oleh Oma Christine, bagaimana seorang Tuhan Yesus mengajarkan dia berdoa setiap pagi. Ketika dia mau melayani, dia ambil bagian dulu untuk datang kepada Tuhan. Berdoa pagi-pagi benar. Mungkin bisa saya tambahkan, tidak memberikan atau memberikan waktunya kepada Tuhan, bukan menyisihkan waktunya kepada Tuhan. Berbeda Bapak Ibu Saudara. Kalau memberikan waktunya berarti artinya Bapak Ibu Saudara memplot waktu saudara untuk datang kepada Tuhan berdoa. Oma Christine kemarin mengajarkan bagaimana memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, minimal 2 jam 40 menit. Karena persepuluhan kan, persepuluhan dari waktu. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Berapa jam kita berdoa kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa connect dengan Tuhan setiap hari? Itu yang dimaui Tuhan. Menjadi serupa dengan Kristus. Kalau Yesus suka berdoa, pastinya murid-muridnya suka. Yang ngomong saudara saya. Kalau Yesus suka berdoa, muridnya berarti suka? Enggak ada suaranya. Sekali lagi saya tanya. Kalau Yesus suka berdoa, saya suka, katakan Tuhan engkau mencatat yang engkau katakan amin loh ya. Artinya hari Kamis saya tunggu Bapak Ibu Saudara ibadah. Amin. Amin. Hari Kamis ibadah hari Kamis. Amin. Amin. Kok enggak ada aminnya? Nah, saudara kembali, kamu benar-benar adalah murid. Yesus mengajarkan bagaimana berdoa, salah satu contohnya. Ketika hidup kita mau mengambil bagian hal itu, Tuhan memberkati hidup kita. Kalau hari ini saudara ada, saya ada di tempat ini karena kasih anugerah daripada Tuhan. Maka daripada itu ambil bagian ini, datang kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh kepada Tuhan. Hidupmu pasti berkati Tuhan. Katakan, amin. Yang ketiga adalah kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya ambil 2 hal Bapak Ibu Saudara. Bicara tentang kebenaran itu bicara tentang hubungan antara Allah dan sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kamu manusia seperti, enggak ada suaranya. Kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berbicara tentang kebenaran yang memerdekakan itu, saya beri contoh. Misalnya, saya sedang crash dengan Mas Bayu. Contoh, saya lagi nggak enak hati dengan Mas Bayu. Ketika saya ketemu dengan Mas Bayu, hati saya seperti apa? Nggak nyaman, betul ya? Mas Bayu mungkin tidak ada masalah dengan saya, tetapi saya punya masalah. Saya merasa punya masalah dengan dia, saya datang kepada dia pun akan merasa menjauhi dia karena saya nggak nyaman. Hatinya nggak akan damai sejahtera. Tetapi ketika kami punya hubungan yang baik dengan Mas Bayu, saya punya hubungan yang baik dengan Mas Bayu, saya mau datang kepada dia, mau pagi, tengah, malam pun datang nggak ada masalah, karena nggak ada sesuatu, Bapak Ibu. Nah, bicara tentang kebenaran, ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, apapun yang kita lakukan kalau itu benar, pasti kita akan berani melangkah. Benar ya? Kalau saudara benar di hadapan Tuhan, benar di hadapan sesama, apapun yang kita kerjakan, kita akan lurus-lurus aja. Kita nggak akan merasa ragu akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi saudara, ketika kita berbuat dosa, kita mulai simpang kanan, simpang kiri, kita akan datang kepada Tuhan ini rasa, oh Tuhan, aku gak layak kepadamu. Aku gak layak loh Tuhan. Kalau kemarin malam misalnya contoh, ada seorang anak muda nonton video porno, datang kepada Tuhan pagi hari ini beribadah kepada Tuhan, hatinya tidak akan nyaman. Kenapa? Ada sesuatu yang gak beres. Tetapi ketika saudara hidup dalam kebenaran, saudara datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, saudara bisa langsung plong datang kepada Tuhan tanpa ada batasan. Amin. Nah, oleh sebab itu saudara, mari hidup dalam kebenaran itu, karena kebenaran itu akan memerdekakan saudara dan saya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, hidup dalam anugerah Tuhan, karena anak itu yang sudah memerdekakan kita. Anak itu yang memerdekakan itu adalah Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib menebus dosa kita. Kemarin sore saya share kepada Bapak Ibu Saudara. Hari Kamis saya sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Opa Ishak. Kalau saudara benar-benar mengambil perjamuan kudus ini dengan tahu bahwa ini adalah tubuh Kristus, tubuh yang sempurna, yakin dan percayalah, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Hari ini saudara akan terima itu ketika saudara beriman sungguh kepada Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jangan tinggalkan ibadah. Terlebih dalam ibadah perjamuan kudus. Saya dari kecil diingatkan oleh orang tua saya, kalau ibadah, terlebih ibadah perjamuan kudus, kamu harus benar-benar datang kepada Tuhan. Ini bicaranya tentang apa? Bicara tentang hubunganmu dengan Tuhan. Ketika engkau ambil roti itu dan tunjukkan kepada Tuhan, ini lambang tubuh Kristus, lambang tubuh yang sempurna. Ketika engkau ambil tubuh ini, engkau akan diberkati hidupmu, engkau akan diberkati pekerjaanmu, engkau diberkati kesehatanmu, engkau diberkati usahamu. Imani saudara, dan engkau akan percaya itu terjadi dalam hidupmu. Saya imani saudara, sehingga ketika saya ambil perjamuan kudus, saya selalu menangis. Oleh saya minta kepada Tuhan, layakkan aku Tuhan untuk terima ini. Layakkan Tuhan untuk aku melayani Tuhan. Ini bukan main-main saudara. Kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidupmu diberkati Tuhan, ambil dengan kesungguhanmu, bukan dengan main-main. Mari tundukkan kepala kita, ambil perjamuan kudus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus.
Mari kita siapkan hati kita. Dengan kesungguhan kita datang kepada Tuhan. Kita ambil perjamuan kudus dengan iman kita. Bahwa tubuh dan darahnya yang suci dan yang kudus itu menyatu dalam hidup kita. Karena Yesus anak itu sudah memerdekakan kita. Imani Bapak Ibu Saudara, percaya. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku, ampuni saudaraku, dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu, perjamuan kudus-Mu, satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Satu dalam roh. Bapak Ibu Saudara, pujikan pujian ini. Yakini, imani, percayai bahwa perjamuan kudus yang kita akan terima menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku, ampuni saudaraku dengan kasih. dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu, Satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku, rendahkan diri, Ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu, perjamuan kudus-Mu, satukan aku dengan Bapa di surga. Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita ambil perjamuan kudus, saya beri waktu Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan. Untuk Tuhan siapkan hati kita untuk kita terima perjamuan kudus. Pagi hari ini saudara, bukan kebetulan saudara hadir pagi hari ini. Percayailah bahwa ada rencana dan perkenanan Tuhan dalam hidup saudara. Perjamuan kudus merupakan tanda bukti kasih Tuhan kepada manusia. Hari ini terima dengan imanmu. Silakan berdoa Bapak Ibu Saudara, memujikan pujian ini. Haleluya. Satu Dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus
kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersama mengambil perjamuan kudus sebagai tanda bukti bahwa Engkau mengasihi kami dan kami mengasihi Engkau. Siapkan hati kami, sucikan, kuduskan kami untuk kami terima kebenaran ini dan kami hidupi bahwa melalui perjamuan kudus yang menyatu dengan darah Kristus, tubuh Kristus, hidup kami dipulihkan. Kami semakin mengasihi Tuhan, semakin menomorsatukan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Satu dalam roh. Bapak Ibu Saudara, mari bangkit berdiri, silakan ambil satu persatu perjamuan kudus pagi hari ini. Siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Sudah semua mendapatkan? Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa baca ayat yang ada di hosting tersebut. Saudara imani jika itu merupakan bentuk kasih daripada Tuhan. Jika saudara ini merupakan ditegur, saudara jangan keraskan hatimu, kembali kepada Tuhan. Saya akan dibacakan ayat daripada yang diberikan kepada saya. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Amsal 18 ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini mari dengan kesungguhan hati kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya.
Haleluya. Kita siapkan roti di tangan kanan, tunjukkan kepada Tuhan. Imani Bapak Ibu Saudara bahwa roti ini adalah lambang tubuh Kristus yang akan menyatu dengan kita. Percayailah, ketika tubuhmu sedang lemah, Tuhan akan pulihkan. Ketika masa depanmu penuh suram, Tuhan akan berikan masa depan yang penuh dengan harapan. Ketika saat ini saudara mengalami pergumulan masalah kehidupan, ketika engkau angkat perjamuan dan anggur ini, yakini, imani, percayailah bahwa Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosa kita. Dia saja memberikan nyawanya untuk kita. Hal yang sepele di dunia ini pasti Tuhan akan berikan kepada kita. Mari kita angkat tinggi di atas kepala, tunjukkan kepada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa roti yang saudara pegang adalah lambang tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita nikmati Tuhan. Jangan perlahan nikmati tubuh yang sempurna ini. Jadi satu dengan kita. Haleluya. Mari angkat cawan tinggi di atas kepala, tunjukkan kepada Tuhan. Dengan imanmu saudara, masa depan yang penuh harapan dengan Tuhan ada padamu. Haleluya. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa anggur yang saudara pegang adalah lambang darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan bersama saya, aku sehat. Aku sehat. Aku diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Kami imani, percayai bahwa perjamuan kudus ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Untuk kami melangkah di bulan Agustus bersama Tuhan Yesus.
kami mendapatkan kemerdekaan sejati bersama Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami terima mana surgawi pagi hari ini, dan kami terima perjamuan kudus ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan lakukan, kami akan aplikasikan dan terapkan dalam hidup kami. Kami akan menjadi murid Kristus. Kami akan tetap tinggal dalam firman dan hidup dalam kebenaran, karena Yesus sudah memerdekakan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin, amin, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, haleluya. Diberkati dengan firman Tuhan dan perjamuan kudus hari ini, amin. Haleluya. Dan saatnya kita akan mengembalikan berkat dari Tuhan, yang persembahan kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Petugas kantong kolektan, kami persilahkan untuk mengedarkan kantong kolektan. Boleh bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas, saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita membawa persembahan kita unjukkan di hadapan Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ini segala persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan, kami unjukkan untuk kemuliaan nama-Mu. Sebagai ucapan syukur kami karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami unjukkan persembahan syukur kami, persembahan persepuluhan kami, persembahan khusus kami, maupun persembahan kami yang lain dari hati kami Tuhan. Kami mempersembahkan untuk Engkau, sebab Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau juga akan memberkati Bapa hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, berikan hikmat supaya mau mengelola persembahan ini seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan terlebih pakai kami Tuhan, dan ajar kami untuk selalu mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian syukur kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Silakan duduk kembali. Dan kita akan menyaksikan warta gereja sepanjang minggu ini. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya saudara hidup dalam anugerah Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara kasih dalam Tuhan, bulan Agustus ini seluruh warga Indonesia akan memperingati Dirgahayu ke-77 tahunnya kemerdekaan Indonesia. Bagi kita orang percaya, kita wajib bersyukur karena kita hidup oleh anugerah Tuhan di Indonesia. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, di bulan ini juga gereja kita mengambil tema tentang kemerdekaan sejati. Yohanes 8 ayat yang ke-36 firman Tuhan katakan bahwa jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Siapa anak itu? Yaitu Tuhan Yesus. Dimerdekakan dari mana? Dimerdekakan dari perhambaan dosa. Bersyukur kita karena Yesus telah mati menebus dosa manusia dan kita benar-benar merdeka. Oleh sebab itu saudara, saya mengajak saudara untuk hadir bersama dalam ibadah-ibadah yang berlangsung di bulan Agustus. Kita akan belajar bersama tentang kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus. Saya undang saudara untuk hadir di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama bersekutu, bersama-sama dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 9 pagi. Dan juga ibadah anak muda Crown dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5:30 di gereja ini juga. Doa pagi dilaksanakan setiap hari Selasa sampai hari Sabtu. Mari bersama-sama berdoa setiap pagi jam 4:30 pagi. Dan doa intim pribadi dilaksanakan setiap hari Minggu jam 8:15 sebelum ibadah dimulai. Dan juga ibadah tengah minggu dilaksanakan setiap hari Kamis jam 6 sore. Bersama-sama kita beribadah dan bersekutu. Mas David bisa maju lagi. Ya, puji nama Tuhan, shalom. Ya, Amin, Bapak Ibu shalom. Saudara, mari kita akan terus berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit. Bapak Ibu, banyak yang sakit. Tadi saya dapat banyak WA hari ini, anak-anak kita juga banyak yang sakit. Ya memang musim, tetapi terus jaga imunitas kita, tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, pakai masker, dan semuanya kita terus berdoa kiranya Tuhan terus melawat Indonesia. Ya, saya kira itu saja pengumuman dari saya. Jangan lupa hari Kamis ada ibadah tengah minggu. Hari Minggu akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bimo dari Jakarta. Ya, saudara, mohon bisa hadir. Jadi besok hari Minggu ada tamu dari Jakarta, yaitu Bapak Pendeta Bimo. Panjangannya Om Isaka. Saya kurang tahu namanya Pendeta Bimo. Jadi saya harap saudara bisa hadir untuk bersama-sama menikmati berkat daripada Tuhan. Ibu, Bapak Isitorus dan putrinya juga bisa hadir. Mas Iko juga hadir ya untuk hadir bersama dalam ibadah pagi hari ini. Besok Minggu. Saya undang Bapak Ibu saudara panggil berdiri, nanti Opa Ishak akan tutup doa berkat. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikianlah hidupku, Demikian hidupku
sampai akhir. sampai akhir ku Menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu sampai akhir. sampai Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia, ku tetap setia melayanimu. Haleluya. Ini tekad bulat kami sampai akhir hidup kami. Kamu tetap setia mengiring Engkau, tetap setia melayani. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan pagi hari ini melalui ibadah kami. Terima kasih yang menikmati hadirat-Mu yang kuat di tengah-tengah kami, sehingga mendatangkan damai, sejahtera, sukacita di dalam hidup kami, memberikan kami kekuatan yang baru untuk kami terus berjalan mengiring Tuhan, untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena hanya orang yang berjalan bersama dengan-Mu ya Tuhan, pasti sampai tujuan. amin. Terima kasih untuk bulan Agustus, ibadah yang pertama Bapa di sorga. Kami boleh masuk dalam bulan di mana kami memiliki tema kemerdekaan yang sejati. Darah-Mu telah menyelamatkan kami, tubuh yang dihancurkan telah menyembuhkan kami. Kami selamat jiwa kami, sehat tubuh kami untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kami tidak perlu lagi diperbudak oleh setan, oleh dosa, oleh dunia, tetapi hidup kami sekarang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus di dalam jalan kebenaran. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, pakai untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Terus membawa umat-Mu semakin hari semakin dewasa di dalam pengenalan akan Engkau, dewasa di dalam iman, dan dewasa sebagai anak-anak Tuhan yang terus diproses hidupnya menjadi seperti Kristus. Tuhan, terima kasih, berkati semua anak-anak-Mu yang telah hadir pada pagi hari ini. Berkati kekasih-kekasih Tuhan yang datang dari Jakarta. Tuhan, Engkau memberkati kami semua tanpa terkecuali. Rumah tangga, pekerjaan, mata pencaharian, pendidikan, ekonomi, semua diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kalau kami akan tinggalkan tempat ini, kami pulang ke rumah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya, kami datang dengan selamat, kami pulang dengan selamat oleh anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati juga ibadah untuk minggu depan. Tuhan, pakai hamba-Mu Bapak Bimo Kusumonegoro dari JKI di Tangerang ya Tuhan, pakai beliau menjadi saluran berkat-Mu sehingga seluruh jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan yang membawa berkat rahmat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dan kecintaan Tuhan kita Yesus, serta persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus terus menyertai kita, membimbing kita, menuntun kita, menyatukan kita dari sekarang sampai Yesus datang kembali.
sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati, katakan sama-sama,